Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah video tutorial bagaimana penggunaan tools untuk yang rasio keuangan versi satunya ya. Nanti teman-teman yang udah beli nanti dapat file kayak gini. Ini masih kosongan semua. Di sini ada cara pakainya, kemudian ada data order, data income, data produk, hasil, rekap dan lain sebagainya. Ini masih versi versi pertama ya, jadi belum ada masih MVP, minimum viable product. Jadi mungkin masih ada beberapa bug dan lain sebagainya. Nanti tinggal di apa namanya ya, ditentukan aja sama saya kalau misalkan ada kebingungan dan lain sebagainya. Nah sekarang saya tunjukkan dulu. Nanti ini masih kosongan semua. Kalaupun ada isinya nanti teman-teman bisa hapus. Kalaupun ada isinya mungkin saya lagi testing dan lain sebagainya. Nah cara makanya gimana? Pertama teman-teman download pesanan selesai 2 bulan terakhir, kemudian download dana dilepas bulan ini. Jadi ada 3 file yang teman-teman harus download gitu ya. Saya cari yang kecil aja ya. Saya cari yang kecil. Di sini berarti bulan terakhir bulan Mei ya. Ini karena bulan Juni belum selesai, saya prefer untuk bulan Mei aja. Bulan Mei berarti saya butuh 2 bulan terakhir, berarti adalah bulan April dan bulan Mei. Pertama saya download dulu yang bulan April, kemudian sambil download juga dana dilepasnya yang bulan Mei. Berarti saya pilih tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, kemudian kita ekspor. Ini ya. Nah sambil nunggu teman-teman, sambil nunggu-nunggu, ini kayaknya saya sudah pernah download ya. Gak apa-apa, sambil buat contoh aja. Nah, nanti di berikutnya, nanti data copy seluruh data pesanan selesainya yang udah di download itu di data order di sini. Ini copy semuanya. Kemudian untuk yang copy seluruh data income itu di data income di sini. Jadi cuma tinggal ngopi doang, download terus di copy. Di copy, di paste di masing-masing sheetnya, jangan kebalik gitu ya. Nah, sebelumnya tadi ya. Ini udah, ini pertama yang order complete saya taruh dulu di misalkan di aja. Ini saya buka, kemudian di copy aja. Copy, tinggal Ctrl A, Ctrl C, kemudian di paste di toolsnya. Di paste di toolsnya di bagian data order. Oke. Ini agak lemot, wajar teman-teman, karena ini kan online base ya, jadi kita ngupload ngopi datanya master semuanya jadi butuh waktu, dia agak dikit. Nah ini udah selesai, kemudian tutup aja, ya, tutup aja. Terus selanjutnya yang bulan, kita akan ekspor yang bulan Mei-nya. Ekspor bulan Mei, ekspor sambil nunggu, kita cek dulu yang di sini tadi sudah selesai ya. Income sudah dilepasnya, kemudian saya taruh dokumen dulu nggak apa-apa. Ini saya buka. Nah, yang perlu di copy itu apa? Data income-nya yang di sebelah kanannya. Sebelah kanannya ini ada data income. Income kan? Ini tadi di sini summary, di sini income. Nah, ini tinggal di copy aja teman-teman. Dari nomor sini ya, ini yang sini jangan dibawa. Dari nomor ini, kemudian sampai bawah sini. Copy, paste ke toolsnya. Data income. Nah, step. Sambil nunggu, saya sambil cek apakah yang sudah selesai, belum selesai. Ini apa namanya, harusnya nggak terlalu lama, tapi mungkin kalau teman-teman sebenarnya 50 jutaan ya, kalau teman-teman mungkin 500 jutaan ya mungkin ini tadi kan sekitar butuh 5 detikan mungkin. Kalau teman-teman yang ordernya 500 juta mungkin ya butuhnya bisa 10 kali lipatnya, berarti 50 detik lah, hampir hampir apa namanya 1 menit gitu ya. Agak sabar gitu ya, agak sabar. Agak sabar karena online tadi tergantung juga sama internet juga sih. Ini saya download yang bulan April, kemudian saya buka. Kalau yang income tadi jangan ditutup ya, nanti kita masih pakai. Ini tinggal Ctrl A, copy, kemudian kita paste di data order yang bagian bawahnya. Di bagian bawahnya di sini. Sambil nunggu. Ini yang income sudah dilepas, yang dana dilepas nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Yang ini aja, kita paste. Nah, udah. Ini kalau jenengan risi sama ini bisa dihapus. Terus yang kedua tadi sudah dihapus. Oke, sudah semua. Yang bagian data income juga sudah semua. Berarti yang ini sudah saya bisa tutup. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Yaitu tinggal ngisi daftar produk. Pertama kita copy dulu SKU induk, nama produk, nama referensi SKU sama nama variasi. Kemudian kita paste di daftar produk. Ambil dari data order ya. Pada si data order kita copy yang bagian 4 kolom, yaitu SKU induk, nama produk, nomor referensi, sama nama variasi. Ini tinggal copy aja.
copy, kemudian kita ke daftar produk, nah, dipaste di sini, paste. Nah kalau udah, ini kondisi keblok kayak gini, teman-teman remove data duplicate-nya. Pilih data, kemudian data clean up, remove duplicate. Oke, select semuanya aja, remove. Oke, itu ada 370 unik ya. Nah, dah. Kondisi keblok kayak gini, kita akan urutkan berdasarkan apa namanya SKU induk atau nama atau itu. Monggo jenengan biar gampang ngisinya. Bisa pakai ini short sheet. Kita sheet apa namanya sheet dari A sampai Z. Nah, di sini udah saya apa namanya urutkan. Jadi sekarang inputnya enak karena dia udah per kelompok ya, per kelompok. Tinggal di sini kita input HPP-nya aja berapa, misalkan 12.000 dan sebagainya. Kebetulan saya sudah punya ya, saya sudah punya, daripada yang nunggu saya ngisi satu-satu, saya copy aja dari yang udah biasa saya pakai. Oke, sudah ya. Nah, ini udah saya isi semua. Kalau udah diisi kayak gini teman-teman di bagian cara pakai, ya kan udah diurutkan. Kemudian kita ke tab hasil. Ke tab hasil, ini udah pasti udah bisa dihitung kayak gini, ya kan? Udah bisa dihitung kayak gini. Nanti kalau misalkan di sini ada NA dan lain sebagainya, itu berarti ada nomor. Nah selanjutnya di bagian dengan cuma ngisi yang hijau-hijau aja, ngisi yang hijau-hijau aja. Yang selebihnya yang nggak hijau-hijau ini nggak usah diisi. Kecuali ini ya, laba rugi nanti bisa hijau kalau untung. Pertama total pendapatan itu jenengan bisa ambil dari file income dilepas tadi yang bagian total pendapatan. Ini tinggal di copy aja, kemudian jenengan paste di sini, paste. Oke, ketemu. Kemudian di sini sudah dihitung secara otomatis, operasionalnya silahkan diisi berapa. Ya, silahkan diisi berapa. Ini kebetulan karena toko dropship saya nggak ada operasional sama sekali. Kemudian biaya iklan teman-teman, paling enak itu kalau udah lebih dari tanggal 14, jenengan bisa lihat dari faktur ya. Bisa lihat dari faktur penghasilan di sebelah sini ada faktur saya. Pilih lainnya, kemudian pilih yang bulan Mei. Ini kan ada SVS invoice. Ini biaya iklannya 10.878. 10.878. Enaknya kalau yang di situ sudah sama PPN. Tapi Mas kalau misalkan itu belum muncul gimana ya, mau nggak mau jenengan masuknya dari iklan. Dari iklan Shopee, jenengan bisa pilih bulan Mei. Ya, bulan Mei. Nah ini kan habisnya 9.800.000. 9,8 ini silahkan ditambah dengan 11% ya. Tapi kalau pengen valid, jenengan download data yang data keseluruhan iklan, nanti dihitung bagian konsumsi iklannya. Gitu ya, bagian konsumsi iklannya. Tinggal ditambahi 11%. Gitu ya. Tapi ini pun juga nggak valid kalau kita dapat iklannya itu adalah bonus. Atau apa namanya ya, kita dapat saldonya itu adalah top upan bonus. Nah itu kan masih kepake di sini. Paling enak ya di faktur sebenarnya. Atau mungkin kalau masih awal bulan, kita bisa hitung pakai ini dulu aja. Nanti setelah tanggal 14 begitu faktur yang di sini udah keluar, kita angkanya diganti dengan angka fakturnya. Gitu ya. Jadi pas awal bulan kita pasti tanggal 1 udah pengen banget tahu kita bulan Mei kemarin itu kita untung apa enggak. Atau nanti tanggal 1 Juli kita udah pengen tahu bulan Juni ini kita untung atau enggak. Pakai yang ini dulu, 9,8 kali 1,11 berarti ya, nambah 11%. Nah, misalkan saya belum tahu fakturnya, itu kan 9.800.000, berarti tinggal saya tulis gini, 9.800.000 dikali 1,11. Ini berarti nambahin 11%-nya. Gitu ya. Oh sorry, kalau di sini karena bahasa Inggris ya Pak koma. Nah, jadinya ini 10.800.000 juga sama ya, sama. Oke. Kemudian rasio admin jenengan hitung dari sini, ada biaya admin dan layanan, jenengan cek di sini, ini dibagiin. Oke. Nah ini ketemunya ini 15,7% ya. 15,7% jangan isi aja 15,7%. Isinya manual gitu ya, kalau mau dibikin rumus nggak apa-apa, tapi ribet masukin datanya karena hal sesimpel itu kita malah ngerepot-repotin. Jadi udah gitu aja teman-teman. Di sini langsung udah ketemu laba rugi jenengan. Oh ternyata toko ini saya itu ada keuntungan 2,8 juta di bulan Mei dengan rasio laba 6%, rasio marginnya 44,89%, kemudian akos aktualnya 23,15, ROAS aktualnya 4,32. Iya. Kemudian nanti teman-teman gak usah bingung-bingung, Mas ini gimana sih bacanya, ini gimana. Dengan yang udah beli, nanti kalau sudah kekumpul ada beberapa orang, nanti akan saya buatkan free class untuk ngebahas ini semua.
ya. Untuk ngebahas ini semua nanti saya akan buatkan free class untuk jenengan ngebahas ini itu apa, ini itu apa, ini itu apa. Tapi kalau misalkan jenengan butuh aja, ya kan, kalau butuh nanti bisa request, ya. Bisa request, kita mungkin kalau udah deal-dealan bareng-bareng, oke Mas aku bingung dan sebagainya. Kalau ada yang bingung butuh kelas, nanti semuanya saya undang. Yang masih bingung boleh ikut join, nanti saya terangkan bagaimana sih kegunaan tools ini. Seperti itu ya. Kemudian itu kita sudah selesai pada sheet hasil. Kemudian terakhir tinggal copy aja di rekapan ya. Tinggal di copy di rekapan. Jadi di bagian hasil ini jangan copy dulu ke rekapan. Ya. Di rekapan masih hanya pengumpulan data aja. Pastikan ini ya values only aja ya. Values only. Nah, pastikan di sini jenengan direkap dulu ya. Saya belum bikin updatean untuk kelanjutannya dari hasil rekapannya ini, tapi nanti akan saya buat insya Allah gimana caranya biar ini bisa mengambil membantu Anda dalam pengambilan keputusan, gitu. Dalam pengambilan keputusan, apalagi jenengan nanti bisa tahu per tahunnya gimana. Nanti akan saya update terus dan jenengan yang sudah beli akan dapat update-nya. Akan dapat update-nya udah free. Ke depan kalau ada tools rasio keuangan Shopee versi 1.2 udah free update dan sebagainya. Karena ke depan nanti pada saat orang-orang yang setting manual udah pindah ke JMP Max, perangnya nanti lebih ke tools rasio keuangan sama riset produk. Kalau untuk tools riset produknya masih saya kaji ya, masih saya riset bagaimana sih riset yang paling bagus untuk riset produk, gitu ya, supaya teman-teman juga nggak mengecewakan. Jadi nggak cuma scraping halaman Shopee doang kayak gitu ya, nengok-nengokin toko-toko orang doang ya, itu bisa, tapi ada yang lebih bagus sebenarnya, ada yang lebih bagus. Masih saya rahasiakan, nanti di depan lagi saya riset, nanti kalau udah keluar tetap saya informasikan. Kalau misalkan berwujud tools atau hasil dari riset itu jangan bisa subscribe dan sebagainya. Oke, gitu ya teman-teman, semoga tools ini bisa membantu. Ada di bio saya, ini namanya tools rasio keuangan Shopee versi 1.1, masih MVP ya, minimum viable product, harganya agak lumayan. Jadi pastikan jenengan benar-benar butuh dulu, kemudian baru beli. Butuh dulu, jadi jangan hanya karena flexingan saya. Butuh dulu baru beli. Kemudian yang kedua yang dipertimbangkan adalah apakah harga yang di sini itu menurut jenengan itu value for money. Artinya dengan jenengan bayar sekian, apakah jenengan bisa dapat impact returnnya segitu tuh worth it apa enggak. Kalau menurut Anda worth it, silahkan beli. Tapi kalau menurut Anda itu enggak worth it, enggak usah beli. Ya, enggak usah beli. Jadi sayangi uang Anda. Kalau misalkan emang toolsnya ini menurut Anda oke, dan juga menurut saya ini valuable, ya kan? Oh, tools ini akan sangat membantu saya. Misalnya pertimbangannya dengan banyak, saya nggak perlu hire accounting. Oh, saya bisa mengurangi risiko dulu yang saya minus bisa jadi plus dan lain sebagainya. Itu nanti tools ini akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, tapi silakan dipertimbangkan sendiri. Saya tidak akan marketing yang terlalu gimana-gimana. Pokoknya beli kalau butuh, beli kalau misalkan ini tuh fair value. Ya, fair value. Kalau teman-teman bagaimana sendiri, ini masih murah dan seperti biasa gaya saya, ketika nanti sudah banyak yang beli, pasti harganya saya naikkan. Pasti itu. Ya, nanti harganya saya naikkan. Sekarang harganya berapa silahkan dicek sendiri, saya nggak tahu kondisinya berapa, karena kan pasti yang nonton video ini beda-beda. Tapi yang pasti nanti ketika penggunanya lebih banyak, saya nggak mungkin bisa mumpuni untuk nge-privat semakin banyak orang gitu ya. Jadi karena ini nanti kan yang ngirim WA saya, dengan konsultasinya itu privat by WA sama saya. Kalau ada masalah ya sama saya nggak mungkin bisa mumpuni banyak orang gitu ya. Jadi pasti ketika nanti ada yang udah beli, harganya akan makin naik gitu ya. Untuk mengurangi jumlah orang yang pakai. Bukan karena saya pelit, tapi karena saya nggak mampu. Saya nggak mampu ngurusi semuanya sendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Terusnya di sini bisa dicek video, silakan. Kalau dicek aja dulu, dilihat dulu, ini butuh nggak kayak gitu lah sebenarnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, videonya segini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.